kawan-kawan, balik lagi sama aku Dimas Aryo ya. Ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya biar aku tambah semangat lagi buat konten-konten berikutnya. And apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja ya kan. Kalau nggak baik-baik berarti sakit lah kan. Tolong. Oke, kali ini aku bakal bahas tentang Sumatera Utara lagi. Yaitu kali ini bakal bahas tentang macam-macam begu yang ada di Sumatera Utara. Begu di dalam bahasa Sumatera Utara atau khususnya Medan dan sekitarnya itu adalah artinya hantu atau setan. Merupakan sosok mitos ataupun sosok yang sering menakut-nakuti warga di wilayah Sumatera Utara, khususnya di pedalaman Sumatera Utara. Ada di sekitar wilayah Brastagi, Danau Toba, Siantap dan sekitarnya. Kalau orang-orang Batak itu bilang hantu itu begu ya, kalau kalian tahu. Dan begu yang paling mengerikan itu adalah begu ganjang. Begu ganjang merupakan wujud makhluk gaib yang oleh orang-orang pedalaman Sumatera Utara ditafsirkan sebagai iblis yang berbadan besar dan mempunyai tampilan yang mengerikan. Hantu ini dapat diyakini memiliki kekuatan yang mengerikan. Apabila bertemu dengan seseorang, hantu tersebut akan terus memanjang atau erganjangan. Anehnya, seseorang yang melihat hantu ini akan terus menatap mata hantu tersebut, sehingga akan ikut mengangkat kepalanya. Kesempatan ini akan digunakan si hantu atau si begu untuk mencekik orang tersebut hingga meninggal dunia. Ibaratnya gini, kalau kalian jumpa si begu ganjang ini, kalian jumpa nggak sengaja, tadi sengaja kan, dia tuh kalian tengok, dia tuh bakal besar dan mata kalian tuh akan terpaku sama dia ya kan. Habis ini di situ lah kalian cekek ini. Wow, ngeri kan. Versi lain dari mitos begu ini ya, dia nggak bunuh orang yang bertemu sama dia, tapi membebaskannya dengan syarat orang yang ditemuinya akan segera menemui ajalnya dan dalam waktu yang singkat, baik karena kecelakaan atau karena sakit-sakitan. Begu ini diyakini adalah peliharaan warga sekitar dan akan digunakan untuk menyingkirkan orang yang dibencinya. Misalkan kalau di Sumatera Utara itu kalau ada yang nggak suka sama satu sama lain kan mistisnya masih kuat, itu pakai begu buat membunuh atau menghabisi orang yang nggak suka itu. Ngeri kan, aku ini ngeri. Jika sebelumnya begu gajang digunakan sebagai penjaga kebun atau penjaga ladang, lama-kelamaan ia diperintahkan untuk menjadi pembunuh sama seperti santet. Namun, sebagai pemilik dan pemeliharaan begu ganjang, pemilik harus menyiapkan tumbal nyawa manusia sebagai gantinya. Jadi kalau kalian mau melihara begu ganjang ini, kalian harus siap cari ganti buat jadi tumbal dan berikan ya. Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar di luar Pulau Jawa. Tidak dipungkiri lagi bahwa di Sumatera Utara banyak sudah pembangunan. Namun terlepas dari banyaknya pembangunan itu, warga sekitar Sumatera Utara khususnya di kota-kota kecil dan pelosok-pelosok lainnya seperti di daerah Brastagi, Danau Toba, Sibolga dan lainnya masih kental percaya dengan mitos-mitos seperti hantu pada umumnya. Aku pun dulu pernah juga, kalau nggak salah waktu kecil ya kan, di kampung itu ada di desa sebelah di tempat aku tinggal ada temu itu apa namanya, ada ketemu genderuwo gitu kayak begu ganjang tapi di sana disebut genderuwo ya. Ngeri juga. Dan selanjutnya ada begu ture atau hantu tangga. Hantu ini sangat ditakuti oleh masyarakat Sumatera Utara. Bagaimana tidak, hantu yang ini diyakini akan mengganggu bahkan memegang kaki seseorang yang akan memasuki rumah melalui tangga. Jadi kalau kalian tahu di Sumatera Utara itu rumah itu pada zaman dulu itu kebanyakan rumah panggung ya, rumah adat. Dan jadi ceritanya si hantunya ini bakal megang orang yang mau naik ke dalam rumah itu supaya dia jatuh. Tapi anehnya lagi, setelah hantu ini melihat orang itu jatuh, dia akan tertawa dan mengejek orang itu. Kan aneh kan, hantu kok ada yang kayak gitu.
Hantu ini sering disebut-sebut sebagai sosok perempuan. Bila dibayangkan seperti hantu yang biasanya, mungkin mirip sama hantu kuntilanak ya kalau di wilayah Jawa atau sekitarnya. Ngeri juga bayangin. Selanjutnya ada Nini Kerangin. Begu atau hantu ini memiliki cukup kebiasaan yang unik ya, karena selain tinggalnya di hutan, hantu ini hanya akan mengganggu seseorang yang akan melakukan hal-hal yang tidak sopan di wilayah hutan. Kayaknya ini hantu-hantu yang baik ya mungkin. Begu atau hantu ini juga senang disebut sebagai umang. Aku nggak tahu apa itu umang. Apabila seseorang memasuki hutan yang dijaganya dan melakukan tindakan yang dipandang kurang sopan seperti bicara kotor, buang air sembarangan, ataupun melakukan tindakan asusila di hutan, maka hantu ini akan mengganggunya. Ngeri boy. Konon orang yang dimurkainya akan dibuat dalam bahasa di sana atau dibuat tersesat tanpa arah. Bego atau hantu ini juga akan terus membolak-balikan orang itu ke tempat semula ia berbuat pelanggaran. Ngeri juga. Hati-hati buat kalian yang sering main ke hutan ya. Jangan asal sembarangan buat cakap kotor atau buat yang tidak sesuai lainnya. Semakin keras usaha yang dilakukan oleh pelanggar tadi untuk keluar meninggalkan hutan, maka akibatnya orang tersebut tak akan bisa lagi keluar hutan tersebut. Semakin keras kalian berusaha, maka semakin di situ aja lah kalian akan tinggal. Mungkin itu maksudnya. Selain itu, dalam beberapa kasus si pelaku dapat diizinkan pulang. Namun, tendi atau rohnya itaban dalam bahasa sana itu artinya ditahan oleh nini tersebut. Akibatnya orang tersebut akan sakit keras atau biasanya mengalami gangguan kejiwaan. Tetapi dalam kasus ini, bego atau hantu yang termasuk masih menghukum dengan lembut ya. Iya, masih dengan lembut. Kenapa aku bilang masih lembut? Karena masih bisa disembuhkan oleh suhu atau dukun dengan cara melepas seekor ayam pegangan atau ayam hitam. Selanjutnya setelah melepas ayam pegangan atau ayam hitam itu, si korban diminta untuk melakukan upacara atau pemanggilan roh dan orang tersebut akan sembuh secara perlahan. Dan yang terakhir ada Begu Juma atau hantu ladang. Menurutku hantu ini yang paling hantu yang lucu yang ada di Sumatera Utara. Karena bila menurut masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Tanah Karo, hantu ini memiliki perilaku yang lucu. Konon hantu ini adalah hantu roh leluhur yang tetap melakukan aktivitas pekerjaan di ladang, namun karena sudah meninggal dan memiliki dunia lain atau dunia yang berbeda dengan manusia, hantu atau bego ini tidak lagi mengenal anak cucunya sendiri, sehingga dia dalam mengganggu seseorang itu nggak akan ada pandang bulu ya. Hantu ini juga diyakini akan memunculkan dirinya kepada orang-orang yang masih terus bekerja di ladang di saat matahari sudah terbenam. Hantu ini akan mengganggu si pemilik ladang dan menakutinya dengan sosok seramnya. Bahkan dia tak segan-segan untuk merasuki korbannya, sehingga orang tersebut akan melakukan hal-hal yang aneh, bahkan yang dapat membahayakan jiwanya. Jadi hantu ini tuh ceritanya dapat mengganggu seseorang yang belum siap bekerja di ladang atau di kebun setelah matahari terbenam. Dia akan merubah dirinya menjadi sosok seorang petani, bisa saja untuk membantu warga sekitar untuk menyiapkan pekerjaannya. Dan wow, ngeri juga. Dan itulah beberapa makhluk gaib yang bisa aku ceritakan, yang masih saat ini mungkin diyakini oleh masyarakat besar di pedalaman Sumatera Utara. Sebenarnya sih masih banyak lagi jenis bego atau hantu yang ada ya yang diyakini di sana, tapi untuk bahasnya itu kayaknya kurang dikenal luas dan bersifat kedaerahan masih ada. Jadi intinya sih terlepas dari itu semua ya, cuman kita sebagai manusia cuman bisa pendekatan aja diri kepada Sang Pencipta kita dan tidak mendukung ataupun tidak menyembah ataupun tidak menduakan Tuhan dengan cara memuja atau memuji makhluk gaib tersebut ya. Karena notabene-nya kan makhluk gaib itu juga ciptaan Sang Maha Kuasa. Oke, sampai sini dulu video YouTube aku kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, buruan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan semakin sering kalian subscribe channel aku, maka semakin semangat juga lah aku buat konten-konten seterusnya.
dan jangan lupa Medan. Assalamualaikum.